Selamat datang di channel G3 Rumah Produksi. Kita jumpa lagi, salam sehat selalu. Tutorial kali ini kita coba tracing gambar. Jadi nanti tracing gambar ada tracing gambar warna dan tracing gambar grayscale. Nah, pertama-tama kita lakukan di Photoshop gitu ya. Nah, kebetulan di sini gambar yang saya terima resolusinya tinggi ya 300, kemudian dimensi 33 cm dengan 45 cm, kira-kira ukuran A3 gitu. Nah, setelah mengetahui dimensi dan size gambar, kita berani sudah melakukan tracing ya. Untuk memudahkan tracing nanti ya, karena tracing gambar ini kalau di video itu sama dengan rendering ya, jadi semakin tinggi resolusi, dimensi ya, kemungkinan semakin lama. Makanya nanti saya contohkan tracing grayscale mungkin akan lebih cepat dibandingkan dengan tracing warna. Nah, di sini kita coba buat yang bentuk bulat, jadi saya coba kurangi warna-warna yang lain ya. Setelah itu saya croppingkan ya, jadi saya croppingkan, sudah menghilangkan warna background ya. Setelah di cropping kemudian menghilangkan lagi kecerahannya, jadi dengan cara mengatur brightness dan kontras pada gambar. Nah, nanti sekilas kita bisa perhatikan kira-kira berapa warna yang akan dihasilkan oleh tracing yang akan kita lakukan sebentar lagi. Nah, setelah editing di Photoshop tadi, kita import di Corel. Nah, pertama-tama yang bisa kita lakukan adalah menyalin bentuk alis, kemudian garis mata, garis hidung, dan garis bibir. Nah, di sini kita juga boleh berimprovisasi bentuk-bentuk lain, silahkan. Nah, kalau saya sendiri biasanya kalau tracing wajah paling ngambil 1, 2, 3, 4 garis itu aja ya, garis alis, garis mata, kemudian hidung dan bibir. Nah, selebihnya silahkan kalian improvisasi sendiri. Nah, di sini nanti untuk memberikan ketegasan pada gambar hasil tracing yang kita buat. Oke, let's check it out. Kita coba yang tracing grayscale dulu ya. Pertama import hasil cropping gray yang sudah direncanakan di awal ya, kemudian import seperti biasa, kemudian ditunjuk gambarnya, kemudian agar memudahkan boleh diatur tampilannya ya. Setelah itu ambilkan di menu bitmap, kemudian trace bitmap, maka Corel Draw akan membuka Corel Trace ya. Di sini saya menggunakan versi 12. Kemudian atur tampilannya ya, jadi supaya kelihatan nanti semua hasil trace-nya. Setelah itu cari trace yang by outline ya, jadi hasilnya. Nah, terlihat hasil warna mungkin kira-kira 5 atau 6 warna ya, jadi putih, abu-abu, abu-abu tua, abu-abu lebih tua, hitam. Nah, jadi lebih mudah mentrace hasil gray. Nah, kemudian disimpan Adobe Illustrator, jadi supaya gampang kita import di Corel
ya. Jadi tipenya pakai AI aja, Adobe Illustrator. Nah, untuk setting tetap PC ya, jadi nanti kalau diolah di Mac harus convertnya ke Mac gitu, jadi pakai yang PC. Nah, setelah itu hasil trace-nya kita bisa import kembali di Corel-nya. Nah, jadi diimport, cari hasil trace yang sudah kita beri nama tadi, kalau nggak salah Gray 003 ya, tinggal ditunjuk kemudian import saja. Nah, untuk dimensi yang dihasilkan kita tidak perlu khawatir karena saya sudah ajarkan desain 1:1, jadi akan tetap ukurannya tidak akan berubah. Nah, kemudian lakukan ungroup ya, jadi di situ ada sisi putih yang tertutupi, bukan transparan ya, jadi boleh dihapus dulu, tunjuk kemudian delete, kemudian tunjuk kemudian delete, kemudian kembalikan lagi supaya tidak lompat-lompat, di group kembali. Nah, setelah itu ambil alis yang di awal kita sudah buat. Nah, caranya buka file yang alis yang sudah kita buat tadi, kemudian di copy, kemudian buka file tempat kita tracing gray, kemudian paste, kemudian tinggal dicocokkan saja tempatnya di hasil trace gray-nya. Nah, boleh, karena sudah di group mungkin kita lebih mudah menempatkan. Dan ingat, ada mungkin poin atau titik-titik tertentu yang menjadi ingatan kita supaya tidak meleset. Baik, kita coba yang warna, import, kemudian import yang diolah di Photoshop, sudah di crop yang berwarna, dan brightness dan kecerahannya juga sudah diatur. Nah, tunjuk file, kemudian trace bitmap yang bersama dengan gray tadi. Nah, setelah itu atur tampilannya supaya mudah kita lihat hasilnya, kemudian trace by outline. Nah, di sini mungkin warnanya mungkin lebih banyak dari gray yang kita coba tadi. Nah, kemudian disimpan, formatnya tipenya AI yang kita beri nama warna 003, jadi supaya gampang ingatnya, walaupun dicatat juga boleh ya. Kemudian ditekan tombol save. Setelah itu hasil trace-nya kita kembali import di Corel ya, tetap sama seperti yang gray, tidak ada beda, cuman cepat atau tidak saat ngetrace-nya itu saja ya. Kemudian diimport warna 003 tadi, kemudian hasilnya bisa dilihat. Kemudian lakukan langkah yang sama seperti gray tadi. Nah, setelah itu persiapannya adalah mengcopy alis yang di awal sudah kita siapkan ya, jadi boleh dibuka di satu halaman yang sama, satu jendela yang sama gitu, tinggal di copy paste saja. Nah, tinggal cari di menu window, kemudian cari di mana alisnya, sudah ditunjuk, kemudian di copy, kemudian paste atau paste di tempat trace warna yang sudah dibuat. Kemudian lakukan pencocokan posisi atau tempat alisnya. Kalau kesusahan boleh di zoom ya, didekatkan, sama seperti grayscale tadi. Cari poin-poin atau titik-titik yang sekiranya mungkin menjadi tempat ingatan kita pada saat membuat garis alis, garis mata, hidung, dan bibir tadi. Nah, itu
sekilas ya, ilustrasi dari tracing warna grey atau apa namanya, kalau orang bilang BW gitu ya, hitam putih, mungkin akan jauh lebih cepat ngetrace-nya daripada yang berwarna. Nah, contoh tadi kebetulan warnanya menggunakan RGB ya, jadi mungkin akan lebih mudah karena tampilnya di layar. Nah, untuk tracing, bagaimana kita melakukan editing di Photoshop, itu sebenarnya kuncinya ya. Jadi pengaturan brightness, kontras di Photoshop itu yang akan menghasilkan beberapa warna yang akan di trace. Nah, semakin sedikit warnanya, maka akan tracingnya akan lebih cepat. Nah, kalau misalnya kalian mau coba, boleh satu gambar penuh itu di trace ya. Kemungkinan kendalanya, nah karena saya menggunakan CorelDRAW, mohon maaf, sebenarnya banyak kendala yang terjadi ya, dari trace-nya, kemudian pengaruh VGA card-nya juga ya, sempat ada gambar-gambar yang ketinggalan begitu. Jadi harus hati-hati sekali dan didukung oleh hardware, terutama prosesor dan memori yang besar dalam hal tracing ya. Begitu juga sempat saya sampaikan di awal masalah video gitu ya. Jadi kalau rendering atau mungkin yang pernah menggunakan Blender gitu ya, atau mungkin 3D Max ya, itu ketika merender itu akan membutuhkan mungkin waktu yang lebih lama jika dimensinya tinggi atau resolusinya tinggi sekali. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa dipahami dan dimengerti. Tidak ada kata salahnya sering mencoba. Saya yakin kita pasti bisa. Sekian dan terima kasih, selamat mencoba. Cukup sampai di sini dulu Sobat Tris, kita jumpa di info selanjutnya. Don't miss it. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng.